Salam, haleluya, selamat malam dimanapun Anda berada. Jangan takut murtad. Enggak ada yang rugi, enggak ada yang untung. Anda mau murtad silakan, tidak murtad silakan. Anda mau pindah dari Kristen ke Islam silakan. Yang dari Islam mau pindah ke Hindu silakan. Apa urusannya dengan kehidupan Anda? Apa hebatnya Anda hafal kitab suci tapi merusak bangsa ini? Apa gunanya hafal Alkitab tetapi Anda menghina Pancasila? Tidak ada gunanya sama sekali. Pemerintah itu adalah pilihan Tuhan. Baik tidak baiknya pemerintah itu, dia tetap harus kita hormati dulu. Jangan merusak kehidupan ini. Itulah pesan Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam kesempatan ini. Dan saya dapat teman baru yang luar biasa, teman di dunia roh, yaitu Buya Syakur. Terima kasih, saya baru mendengar cara Anda berbicara, cara Anda berpendapat, mengungkapkan ucapan-ucapan yang menenangkan dan menyejukkan hati, terutama orang-orang yang tidak percaya kepada Islam. Apalagi Saifuddin Ibrahim, wah ini dapat teman baru. Kalau saya ketemu dengan Buya Syakur, saya bersyukur. Syukurillah, walhamdulillah kalau ketemu dengan Buya Syakur. Ini adalah permata manusia yang pernah saya kenal. Yang di dalam roh juga adalah Profesor Dr. Bapaknya Najwa Shihab. Pak Shihab. Ini adalah orang yang luas ilmunya, pemahamannya tentang Al-Quran, dan dia mendalam sekali. Quraisy Shihab ini orang yang sangat brilian. Menurut beritanya, tidak ada orang yang cum laude lebih daripada Quraisy Shihab. Jadi beliau adalah ahli tafsir Indonesia yang sangat berpengaruh waktu saya kuliah. Sejak waktu saya kuliah, Quraisy Shihab itu adalah orang yang saya banggakan di dalam hati. Tetapi kemunculan Buya Syakur akhir-akhir ini membuat saya terpesona, tersepona saya dengan beliau ini. Apalagi ada orang yang demonstrasi dalam membela Tuhan, membela agama. Bahkan 7 juta orang dikerahkan oleh Imam Jumbo ke lapangan Monas untuk berdemo. Ngapain membawa demo orang 7 juta orang? Kalau untuk demo itu dia menghabiskan 1 jam tanpa menghasilkan apa-apa, 2 jam kali 7 juta orang sama dengan kehilangan 14 juta jam kerja untuk membangun Indonesia. Hanya sekedar demo. Model apa bangsa kayak begini nih? Makanya saya setuju dengan Buya Syakur ini. Orang-orang yang berpikir produktif. Padahal demo itu nggak bisa 2 jam. Naik mobil dari sana, dari rumah menuju Monas dan mempersiapkannya, itu nggak bisa 2 jam untuk demo itu. Minimal 1 hari. Berarti ada 14 juta hari dihabiskan hanya untuk demo, mengerahkan. Kapan maju bangsa ini kalau harus demo? Belum lagi orang yang menggunakan jalan juga terlambat, macet. Berapa juta liter yang dipakai untuk menuju ke Monas? Ini hanya perhitungan saja.
Hal ini membuat saya bertanya, mungkinkah agama itu untuk dibela? Selanjutnya pertanyaan saya, sebegitu lemahkah agama dan Tuhan untuk dibela sehingga memerlukan pembelaan dari umat Islam? Saya mau bilang saudara-saudara, Islam dan agama tidak perlu dibela. Nabi tidak perlu dibela. Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, kok masih dibela? Nggak usah dibela. Disinilah produktivitas pemikiran bangsa Yahudi. Tidak ada bela agama. Orang Yahudi itu dari lahirnya sudah dijajah habis-habisan oleh orang Mesir, pindah kemana, dijajah ke Nazi Jerman, yaitu 1.500.000 orang Yahudi mati di sana. Yahudi enggak peduli dengan itu. Hanya mencatat dan menyimpan, dan hati-hati terhadap bangsa yang semacam itu. Haleluya, jangan takut murtad. Itu yang dikatakan oleh teman saya di dalam roh ini adalah Buya Syakur. Kita nonton dulu videonya. Silakan diputarkan, mari kita lihat videonya. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Bilangnya Aladin, Bim Saladin. Lu iki kiai model ya opo? Ngono kok diceluk kiai. Agama Islam jari durung sampun. Masih menuju sempurna. Ada yang ini Ustadz Asgaf yang membantah Buya Syakur. Dua-duanya saya syukur boleh berpendapat berbeda begitu. Tapi nggak usah bawa-bawa massa, nggak usah bawa-bawa orang untuk demo Buya Syakur, apalagi melaporkan ke Bareskrim. Buya Syakur kok dilaporkan ke Bareskrim? Nggak usah dilaporkan, biarkan dia. Ini kan masalah iman, masalah agama. Lalu perlu nggak menistakan agama? Nggak perlu. Agama tidak perlu dibela, Nabi nggak perlu dibela, Islam nggak perlu dibela, Allah nggak perlu dibela. Makanya orang Kristen walaupun Tuhan Yesus itu dihina kayak apapun, tidak ada yang ribut. Seluruh dunia menghina Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen tidak perlu membelanya. Abdus Somad silakan bilang di salib ada jin kafir. Kami nggak perlu bela diri, bela sekedar menjelaskan. Nggak perlu, biarin aja. Abdus Somad busuk kayak begitu, biarin. Hanya saya menentang arogansi polisi yang menangkap Muhammad KC. Sumber segala kejahatan mulut itu di Abdus Somad yang ditangkap MKC. Ini yang saya tidak suka, sehingga saya terlibat penuh di dalam membela MKC. Sampai hari ini saya sedang berpikir bagaimana melepaskan jeratan hukum yang luar biasa ini dan arogansi polisi penyidik yang menambahkan sebuah pasal yang tidak ada di dalam yang dia tentukan sebelumnya. Bagaimana ini polisi macam begini? Sudah berkali-kali. Yang perlu dibela itu anak-anak, perempuan, orang fakir, miskin. Itu yang dibela. Di Indonesia ini kemiskinan sudah susah luar biasa. Bikin bela Palestina. Orang Palestina jauh di mata, jauh di hati di sana. Tetangga kiri kanan yang miskin dan susah. Sekolah aja nggak mampu, nggak dibela.
Apaan Al-Qadruniyah semacam ini? Kadal gurun semacam ini itu nggak bisa dipercaya, diyakini ke mental kayak begitu tuh, harus dibuang. Ada perintah membayar zakat, sedekah, itu banyak sekali di dalam kitab suci. Bukan saja di Al-Quran, di Injil, Alkitab itu banyak sekali jenisnya. Ini adalah perwujudan perintah agama yang harus kita taati bersama untuk membela umat yang memang perlu dibela. Tetapi juga untuk membelanya tidak dengan cara kotak amal kayak begitu, lari ke sana, lari ke sini, nyetop mobil di jalan, minta bantuan di masjid untuk bangunan musola. Bukan begitu. Dan saya ngomong ini bukan menghina Islam. Mental kadrunia ini, kadal gurun ini harus dibuang. Masa seorang sekampung itu nggak mampu membangun masjid, harus nyegat mobil di jalan? Ini yang membuat saya katakan ini nggak sempurna nih pelaksanaan ajaran Islam ini. Nggak smart, nggak sopan. Membela Islam dengan mari kita beramal soleh, kerincing. Islam sekarang sudah kaya. Orang-orangnya sudah kaya raya di Indonesia ini. Kenapa harus menggunakan cara-cara begitu? Mari kita beragama dengan smart. Maaf ya, jangan sampai ada gereja yang minta kotak amal untuk membangun gereja. Pernah sekali di Manado sana, pernah ketemu di jalan menuju ke Wangkoan, ada yang minta-minta untuk bangun gereja katanya, nyetop mobil di jalan. Ini enggak, Tuhan Yesus tidak suka dengan cara begini. Kumpulkan orang-orang kaya itu untuk donasi bersama-sama, lelang. Kalau gereja itu memerlukan 10, 20 paku bumi, kamu berapa? Saya siap 10 katanya. Tinggal 10 lagi. Ada yang kaya nomor tengahnya itu, ya satu. Bangun itu gereja. Jangan membangun rumah Tuhan dengan minta-minta kayak begitu. Ini adalah mental miskin. Jadi setiap orang yang membela umat lemah, menjalankan petunjuk-petunjuk Allah untuk keadilan, untuk saling menyayangi dan menghormati, itulah yang disebut Islami. Terlepas dia muslim atau bukan muslim, Islami. Jadi nilai-nilai Islam itu muncul. Ada penelitian luar biasa dari Washington University bahwa negara paling Islami di seluruh dunia ini adalah, yang pertama adalah Selandia Baru. Itu rapi, adil. Jangan harapkan ada polisi yang macam penyidik yang melemparkan MKC dari Jakarta ke Ciamis. Nggak akan ada. Apalagi hanya urusan penistaan agama. Agama mana yang bisa dinistakan? Kalau begitu Saifuddin Ibrahim sudah berhasil menistakan agama dong. Bahwa si Saifuddin Ibrahim itu adalah penista agama. Ini undang-undang aneh juga. Jangan diharapkan di Selandia Baru itu ada, dan kecelakaan pesawat, kendaraan, jalan raya, apapun itu nol.
kecelakaan. Baru kemudian Luxembourg di urutan yang kedua. Selanjutnya negara paling islami adalah Singapura di nomor 7. Negara paling islami nomor 7. Yang ke-15 adalah Israel, Malaysia 17, Israel 17, Malaysia 33. Sedangkan Arab Saudi pada urutan 99 negara yang islami walaupun memberlakukan hukum Islam. Nah, di Indonesia negara kita berada di urutan keberapa? 104 negara islaminya. Walaupun sudah ada warteg hijrah, apotik syariah, ditulis begitu. Ada lagi yang saya lihat di Cirebon, laundry syariah. Saking hanya ingin mencari pelanggan muslim, dipasanglah orang-orang anak muda yang bahasanya insya Allah, alhamdulillah, oke, baik Umi, insya Allah saya akan antar gitu. Itu nggak menunjukkan syariah model begitu. Apalagi cuman laundry syariah. Kemarin itu saya mau foto tuh yang begitu-begitu itu. Bukan untuk menghina, untuk membuka cara kita berpikir. Dan saudara-saudara, hampir seluruh negara Islam, negara oki, mereka ada di atas urutan ke-100 sebagai negara Islami. Apa yang harus kita omongkan untuk membangun dunia ini? Masihkah kita berharap bahwa Indonesia ini adalah negara syariat, negara khilafah? Jangan berpikir, jangan mimpi siang bolong untuk menjadikan Indonesia negara syariah, menjadikan Indonesia negara khilafah. Dan itu bukan tujuan dari proklamasi 45 dan bukan yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika tidak terwujud kalau kita sama-sama bersetuju NKRI harga mati, jangan masukkan agama ke dalam pemerintahan. Dan kalau sudah ASN, tentara, polisi, alat-alat negara sudah terpapar oleh terorisme, tidak bisa diharapkan kemerdekaan di dalam membangun Indonesia. Tidak bisa kita harapkan keadilan di ruang publik. Mereka akan menghina, oh nggak pakai jilbab, pakai kalung salib. Apapun agamamu, bagaimana kita mendorong dan membangun Indonesia ini untuk rajin menyiapkan segala sesuatu. Dari etos kerja bangsa kita jauh-jauh. Mau ngomong apa? Malas, bangsa malas. Kalau ada saudaranya yang kaya, yang ngaku itu saudara saya, itu keluarga saya. Tiap waktu, tiap hari dia minta uang dari saudaranya itu. Ya akhirnya miskin lagi. Bukan bagaimana, kenapa saudara saya, keluarga tetangga saya itu kaya. Oh ternyata dia rajin bekerja. Oh ternyata dia jujur. Ternyata dia pagi-pagi bangun. Ternyata dia tidak buang-buang waktu. Ternyata dia rajin. Kalau etos kerja kita, bangsa kita ini sudah seluruhnya berpikir bagaimana membangun Indonesia ke depan dengan etos kerja yang tinggi,
Maka 25 tahun Indonesia ini sudah sejajar dengan bangsa besar seperti Amerika, India. India ini kecepatannya luar biasa. Polisinya berani untuk menegakkan kebenaran. Bahwa COVID kemarin pun dipukul-pukulnya sama tentara India yang nggak pakai masker. Harus lockdown. Ini saudara-saudara yang kita pikirkan. Makanya Buya Syakur ini, aduh, kapan saya bisa ketemu dengan Buya Syakur ini? Pokoknya Buya Syakur jangan sedih karena dihina oleh kadal itu, oleh onta-onta itu. Jangan malu, jangan takut. Saya bela Buya Syakur. Dan itu bukan penistaan, bukan penghinaan. Cara berpikir dan mengambil kesimpulan untuk membangun Indonesia lebih bagus di masa depan. Nah, saya perlukan pemikir-pemikir seperti Buya Syakur, Denny Siregar, Ade Armando. Saya senang nonton Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda. Ini orang-orang pilihan Tuhan. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi lidah-lidah dan omongan Ade Armando, Buya Syakur, Quraish Shihab, itu adalah lidah omongan manusia pilihan Tuhan. Jadi manusia yang terpilih dari kehidupan di Indonesia ini. Nah, presidennya Jokowi. Tapi kalau si kadal-kadal itu memimpin, meributkan masalah, demo ini, demo itu, gara-gara premanmu itu yang dipotong oleh Ahok, ribut kamu. Gubernur mayat, kerenda mayat, nggak sholatin, cuman ngomong emosi, pintar menata kata-kata. Oh, itu yang dipilih. Pilih orang yang dedikasi tinggi, mencintai rakyat, mencintai Indonesia. Itu yang diperlukan. Jadi saudara-saudara kadrun bukan kadrun, Al-Kadruniyah, kita harus melakukan yang terbaik. Dan jika kita bandingkan antara Ahok dengan pemimpin-pemimpin lain yang mengaku Muslim, Ahok jelas bukan malaikat tanpa dosa, namun dia meminta maaf kalau melakukan kesalahan dan berterima kasih kalau dibantu. Dia memang berkata kasar, tetapi hanya kepada orang-orang yang tidak bekerja dengan baik. Ibu Risma, wali kota Surabaya, diidolakan banyak orang, termasuk Saifuddin Ibrahim. Sering berkata lebih kasar dari Ahok kepada pegawai-pegawai yang tidak bertanggung jawab atau pemborong yang ingkar janji. Namun tidak ada yang menggugat Risma, malah Risma didorong-dorong untuk melawan Ahok di DKI. Untung Mega masih cerdas untuk menunggu sampai saat mengambil keputusan terakhir. Bandingkan capaian Ahok dengan capaian gubernur-gubernur sebelumnya yang semuanya Muslim. Baru sekarang orang-orang bisa memancing di Kali Ciliwung, mendapat ikan. Sebelumnya hanya mendapat sepatu plastik di Kali Ciliwung. Baru Ahok, orang mancing dapat ikan.
Danau Sunter sekarang bagus sekali. Itu karena Ahok. Nah, Anies tinggal ngelanjutin. Wah, ini Anies. Haleluya. Ngeri melihat mental-mental kadal ini. Untuk kita harapkan membangun Indonesia ke depan. Dulu banjir di jalan Tamrin, Sudirman, Kemang bisa sehari semalam. Setelah Ahok itu 2-3 jam surut banjirnya. Apa yang mau dikatakan syariah? Apa yang Anda cita-citakan? Khilafah. Jangan mimpi kosong. Dunia sudah maju. Siapa saja sekarang di Indonesia silakan mau pindah agama apa saja. Silakan orang Kristen yang sudah, silakan masuk Islam lagi. Atau silakan orang-orang Islam yang sudah masuk Kristen balik lagi ke Islam. Enggak masalah. Enggak usah ribut dengan itu. Sudah jelas semuanya. Sekarang dengan teknologi ini, dengan kecanggihan YouTube, Anda bisa buka Al-Quran, bisa buka ini, ngomong ini. Nggak usah, yang penting sekarang ini rupanya siapa yang bisa baca, hitung, ada cukup sudah. Belajar di YouTube. Belajar di YouTube semuanya. Siapa yang bisa menguasai dan mengendalikan teknologi ini, dia akan jaya dan kaya. Enggak usah dimasukkan itu emosi agama itu. Enggak usah dimasukkan. Itu sangat tidak proporsional untuk membangun Indonesia ke depan. Kalau mau fair, ayo kita debat, ayo kita bandingkan agama-agama ini. Atau kita buat agama baru gitu. Nabinya Buya Syakur, agama baru namanya agama Syakur. Nggak apa-apa. Silakan dihina agama Buya Syakur. Silakan dihina juga agama Saifuddin Ibrahim. Itu silakan. Tapi jangan main kekerasan. Ada yang nulis, sini kamu, nanti saya tebas leher kamu katanya. Ini sudah merdeka, bukan zaman lagi main kekerasan itu. Bukan zaman lagi ada penistaan agama, bukan jangan zamannya lagi Pak Kapolri. Pak Presiden, bukan zamannya lagi itu undang-undang penistaan agama itu. Kalau mau memberlakukan undang-undang penistaan agama, hapus dulu ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu yang menghina Yahudi dan menghina Kristen. Hapus dulu dong. Direvisi dulu. Seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi sekarang ini. Ada 2.500 ayat. Jadi sepertiga dari Al-Quran itu direvisi oleh Raja Arab Saudi. Imam-imam yang khutbahnya keras, provokatif, ditangkap. Imam Masjid Nabawi dipenjarakan karena dia makan uang parkir. Uang parkir itu triliunan. Karena mahalnya parkir di Arab Saudi.
Parkir di Jakarta saja itu 2 triliun loh. 2 triliun kalau dimasukkan ke APBD Jakarta itu luar biasa. Tetapi dimakan sama preman-preman tadi. Nah, preman-preman ini kita bawa ke daerah untuk nyangkul, untuk bikin padi, sawah, sayur, melihara lele, bebek, ayam. Kita harus hasilkan dari sini. Orang-orang yang tidak bekerja itu tangkap, pegang, bawa ke sana. Bawa ke sawah, ke ladang. Agar tidaknya kerjanya hanya makan doang. Jadi yang Islami itu adalah Ahok. Ahok itu adalah gubernur Islami. Kenapa saya bilang Islami? Dia mengalokasikan dana-dana strategis untuk membangun masjid, bangun musola. Ahok, kenapa dulu kamu nggak bangun ini, bangun gereja? Bangun juga dong gereja di Jakarta. Ahok bilang sudah banyak. Tapi kan di demo. Bikin dong gereja yang ada IMB-nya. Bantu kek. Ada juga itu yang marah, itu pendeta-pendeta yang marah lalu musuhin Pak Ahok. Kalau saya mah nggak pernah musuhin Ahok. Walaupun masuk dalam pikiran saya itu. Marbot-marbot dikirim oleh Ahok untuk naik haji. Kenapa Pak Ahok nggak naik haji juga? Biar mantap jadi gubernur itu Pak Ahok. Tapi ya semuanya kehendak Tuhan belaka. Ahok gusur Kalijodo. Tuntas, tanpa bekas, tanpa kekerasan. Semua menyingkir dengan sendirinya. Walaupun sebelumnya FPI ribut gara-gara Kalijodo. Ya karena FPI punya kepentingan untuk Kalijodo. Retribusinya itu, uang cuannya itu yang penting bagi mereka. Karena FPI ini ya perlu dana seger. Setiap bulan dia perlu. FPI perlu untuk mengambil retribusi dari gereja-gereja. Gereja yang ada di pinggir Jakarta itu dimintain semua. Ada besarannya satu bulan itu 150.000, 200.000, 250.000. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak retribusi untuk dari gereja untuk FPI di situ. Ini penghinaan terhadap kehidupan kemasyarakatan dan juga penghinaan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, menanggapi videonya Buya Syakur ini, saya senang sekali. Saya sudah 2 hari ini menanggapi video Buya Syakur bukan untuk mencari kepentingan saya ataupun mencari viewers. Gubernur-gubernur sebelum Ahok itu belum pernah berhasil. Program Ahok reklamasi Jakarta, Pulau Seribu, dalam kampanye Anies kita hentikan. Saya tidak setuju reklamasi, kata Anies, supaya dia menang. Begitu dia menang, dia lanjutkan reklamasi Jakarta.
pulau-pulau itu. Wah, pandai benar itu cara ngomongnya jenderal dari Yaman, Baswedan. Coba bandingkan dengan pemimpin sekarang yang 90% itu ditangkap KPK. Semuanya mereka muslim kok. Bahkan ada juga perempuan ditangkap. Ada bupati, OTT. Bahkan menghadiri sidang pakai jilbab lengkap. Apakah itu Islami? Enggak, bukan Islami itu. Bahkan ada Menteri Agama, Ketua PKS, Partai Korupsi Sapi, PKS, tersangkut KPK. Gimana? Ada yang korupsi pencetakan Al-Quran. Kenapa tidak mendemo KPK? Dan selalu berita kayak begitu hilang. Set, hilang. Makanya kasus MKC ini saya besar-besarin supaya seluruh dunia tahu Indonesia masih memakai undang-undang belah bambu, politik penghinaan terhadap minoritas. Ditambah lagi MKC disiksa oleh seorang Jenderal Napoleon Bonaparte yang berkata bahwa Allah boleh dihina. Bukan, salah ngomong. Kata Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya, saya boleh dihina, tapi jangan agama saya, jangan nabi saya, jangan Islam saya yang dihina. Menggunakan kotoran manusia, bahkan memaksa Aceh untuk makan kotoran manusia. Bagaimana saudara-saudara dengan begitu? Coba kerahkan demo, tangkap pimpinan KPK, bubarkan KPK karena telah menzalimi pimpinan kami dan ulama kami, tokoh Islam kami. Coba kalau ditangkap semuanya, lama-lama kan pemimpin Islam masuk penjara semua. Kalau mau ikutin syariat, potong tangannya itu. Siapa saja yang nyolong, korupsi, potong tangannya. Kenapa nggak dipotong tangannya? Karena itu perintah agama. Kalau begitu, Islam nggak sempurna dong, karena hukum potong tangan belum berlaku. Yang membunuh, bunuh lagi. Biar pada takut semuanya itu. Kalau tangannya dipotong, banyak pemimpin Islam yang buntung. Kalau begitu di mana logika beragama kita? Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Guru,
wanita ini ketangkap basah. Jadi dalam keadaan basah ditangkap. Hukumlah wanita ini sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh Musa. Orang berzina harus dilempar. Lalu Yesus menulis di atas tanah, oke, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, itulah yang melemparkan batu pertama kali kepada wanita ini. Akhirnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi hilang satu persatu, karena mereka semua berdosa. Tinggallah wanita itu dengan Yesus Kristus. Di manakah mereka itu? Ibu, mereka telah pergi. Yesus bilang kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Oh, kalau zaman sekarang tangkap orang berzina, lakinya digebukin, dia juga ikut. Haleluya. Itu namanya pagar makan tanaman. Inilah ajaran Yesus yang luar biasa. Sampai sekarang tetap dipakai untuk menjaga kehidupan manusia. Orang yang berdosa, lepaskan. Gak usah dimasukin penjara, dinasehatin saja. Ketika saya dalam penjara, orang yang berzina udah ketahuan, begitu masuk penjara itu sudah disiksa duluan. Kemaluannya diikat pakai karet, ditarik, lalu ditarik panjang kemudian dilepas. Iya, gitu. Berkali-kali tarik, lepas. Sakitnya, saudara. Jadi disiksa dalam penjara oleh sama-sama penjahat, cuman beda. Jadi kalau penjahat kelamin di penjara itu siksaannya berat sekali. Udahlah, polisi kalau nangkap orang-orang yang melakukan perkosaan, ya tolong masukin ke penjara khusus gitu. Ini ada penjara narkoba, penjara seksual, penjara korupsi, penjara penistaan agama. Jangan disatukan atau dibina mulai oleh kalapas. Jangan ada penyiksaan di dalam penjara ini. Itu penyiksaannya luar biasa. Kalau perkosaan minta ampun, gak usah jadi manusia sajalah. Haleluya. Saya tidak memperpanjang karena saya tidak bisa mengadakan dialog dengan saudara-saudara. Saya belum ada di studio biasanya. Saya lagi di luar kota. Tapi saya harus tetap menyapa dengan khutbah, dengan renungan yang saya dapatkan. Supaya Indonesia ini tidak ada lagi undang-undang penistaan agama itu. Dan polisi tidak menggunakan arogansinya untuk menangkap orang-orang yang dia sukai dan melepaskan orang-orang yang tidak mereka sukai atau sebaliknya. Seperti kasus ini, kasus Abdul Somad, enggak ditangkap-tangkap, padahal sudah lebih duluan dilaporkan. Bagaimana ini Pak Kapolri? Saya minta keadilan.
untuk Muhammad KC. Karena kejahatan ini dengan kemajuan teknologi dan YouTube ini, orang bisa berpikir waras kok. Dan gara-gara kasus MKC ini banyak muslim pindah keyakinan. Terima kasih Buya Syakur sudah berkolaborasi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Selamat malam, salam sadar, Tuhan Yesus memberkati.